Gunung Merapi kembali luncurkan awan panas jarak hingga 2,2 km ke arah Kali Bebeng. Kamis 9 Desember 2021, pukul 19:10 waktu Indonesia Barat. Aktivitas Gunung Merapi di perbatasan daerah ibu kota Yogyakarta dan Jawa Tengah masih terus berlangsung. Tidak hanya guguran lava saja, kali ini awan panas juga teramati kembali muncul. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG, Hanik Humaidah, mengatakan awan panas guguran itu kembali tercatat pada Kamis 9 Desember 2021 sore. Awan panas guguran itu muncul tepatnya pada pukul 16:38 waktu Indonesia Barat. Saat itu tercatat di seismogram dengan amplitudo 21 mm dan durasi 174 detik. Jarak luncur 2.200 meter ke arah Kali Bebeng, arah angin ke timur, kata Hanik Humaidah dalam keterangan tertulisnya Kamis 9 Desember 2021. BPPTKG pada hari ini juga mencatat adanya hujan di puncak Merapi mulai pukul 13:09 sampai 13:38 waktu Indonesia Barat dengan intensitas 30 mm per jam, dan pukul 13:54 sampai 15:23 waktu Indonesia Barat dengan intensitas 36 mm per jam. Hanik Humaidah menambahkan potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor Tenggara Barat Daya sejauh maksimal 3 km ke arah Sungai Woro. Lalu sejauh 5 km ke arah Sungai Gendol, Kuning, Boyong, Bedog, Krasak, Bebeng, dan Putih. Sedangkan untuk kemungkinan jika terjadi lontaran material vulkanik saat terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak Merapi. Masyarakat agar tidak melakukan kegiatan apapun untuk di daerah potensi bahaya imbuhnya. Masyarakat juga diminta agar mewaspadai bahaya lahar, terutama saat terjadi hujan di seputar Gunung Merapi. Selain itu, kegiatan penambangan di alur sungai-sungai yang berhulu di Gunung Merapi dalam KRB 3 juga tetap direkomendasikan untuk dihentikan sementara waktu. Ditambah dengan imbauan kepada pelaku wisata agar tidak melakukan kegiatan wisata di KRB 3 Gunung Merapi, termasuk kegiatan pendakian ke puncak dalam kondisi saat ini. Perlu diketahui juga, hingga saat ini BPPTKG masih menetapkan status Gunung Merapi pada siaga level 3. Jika terjadi perubahan aktivitas yang signifikan, maka status aktivitas Gunung Merapi akan segera ditinjau kembali. Banjir lahar dingin Merapi berpotensi ke kota Jogja. Dioptimalkan di 16 titik sungai. Kepala BPBD Kota Yogyakarta, Nur Hidayat, saat memberi keterangan pada wartawan di kantor BPBD Yogyakarta, Rabu 8 Desember 2021, Suara Jogja ID, Muhammad Ilham Baktora. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Yogyakarta, Nur Hidayat, mengatakan bahwa banjir lahar dingin Gunung Merapi yang beberapa waktu lalu terjadi di Sleman berpotensi masuk ke kota Jogja. Pihaknya mengatakan cuaca ekstrim dapat memicu turunnya banjir dari utara dan masuk ke kota Jogja. Sebagaimana yang kami sampaikan, saat ini kita menghadapi cuaca ekstrim. Beberapa waktu lalu Merapi sudah bergerak mengeluarkan lahar dan terakhir terjadi banjir lahar dingin. Sehingga sudah kami antisipasi, ujar Nur Hidayat kepada wartawan Kamis 9 Desember 2021. Ia mengatakan sosialisasi sudah dilakukan petugas BPBD, termasuk menyiapkan relawan kampung tangguh bencana KTB. Selain itu, peremajaan alat kebencanaan sudah dilakukan, termasuk juga mengoptimalkan alat peringatan dini seperti Early Warning System (EWS). Kita sudah cek semuanya dan hidup, kata dia. Sebanyak 16 titik EWS di setiap sungai di kota Jogja telah dipasang. Alat peringatan itu, kata Nur, yang membantu relawan atau petugas BPBD mengambil langkah penanganan kebencanaan. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan tim yang berjaga di posko Ngentak yang memantau aliran air sungai apakah kemungkinan terjadi banjir atau tidak di Jogja. Jika nanti volume air di posko Ngentak mencapai 1,5 meter di atas permukaan sungai misalnya, selang 30 menit ke depan akan masuk ke kota Jogja. Jika intensitas hujan tinggi, nah itu bisa terjadi banjir, kata Nur. Dalam kurun waktu setengah jam itulah KTB dan BPBD segera mengambil langkah evakuasi dan juga pencegahan kebencanaan.
Skenario evakuasi warga sudah dilakukan. Setiap kampung sudah diberi jalur evakuasi KTB. Kita latih bagaimana ketika terjadi situasi bencana. Mereka sudah siap, termasuk juga saat EWS aktif akan diberikan pengamanan seperti apa untuk warga, kata dia. Nur Hidayat menjelaskan bahwa sungai yang paling rawan dilintasi aliran air deras adalah Kali Kode, sehingga warga di sepanjang aliran Kali Kode harus waspada ketika hujan lebat. Koordinasi itu menjadi penting saat kemungkinan terjadi bencana. Kami sudah menyiapkan mitigasi bencana sesuai arahan Wakil Wali Kota sehingga bisa mencegah jatuhnya korban dan meminimalisir kerugian material, kata dia. Sampai bertemu kembali di Berita Wikipedia Channel.